وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan kitab Syarh Sunnah, penjelasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, dan beliau adalah murid senior Imam Asy-Syafi'i. Sekarang kita masuk di pembahasan yang baru, yaitu tentang keutamaan sahabat. Beliau berkata, wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini keutamaan khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Bakrin As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Fahuwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar adalah manusia terbaik dan manusia pilihan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nuthanni ba'dahu bil Faruq. Kemudian kami meyakini manusia terbaik kedua setelah Abu Bakar adalah Al-Faruq, wa huwa Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab. Fahuma wazira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya itu maksudnya Abu Bakar dan Umar, mereka berdua adalah wazira Rasulullah. Mereka berdua adalah penyerta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa daji'ahu fi qabrihi, dan yang membersamai Rasulullah di dalam kuburnya. Wa nuthallifu bidzin nuraini Utsman bin Affan, dan kami mengatakan manusia terbaik ketiga adalah dzunurain, orang yang memiliki dua cahaya, yaitu Utsman bin Affan. Thumma bidzil fadli wa tuqa Ali bin Abi Thalib bin ajma'in. Setelah itu kami katakan yang keempat, orang yang punya karunia dan ketakwaan, yaitu Ali bin Abi Thalib ajma'in, radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah Ta'ala meridhai semua. Thummal baqina minal asyaratil ladzina aujaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jannah. Kemudian setelah itu, setelah Ali, kita katakan manusia terbaik setelah itu adalah sisa dari 10 orang yang telah Rasulullah kabarkan kalau mereka masuk surga. Wa nukhlisu likulli rajulin minhum minal mahabbati biqadri alladhi aujaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minat tafdil. Dan kami, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, mencintai mereka 10 orang yang dijamin masuk surga sesuai dengan kadar yang Rasulullah wajibkan kepada kita dari kemuliaan mereka, yaitu mereka itu bertingkat-tingkat, maka kita pun mencintai mereka juga berbeda-beda tingkatannya. Tsumma lisairi ashabihi min ba'dihim radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian setelah 10 orang ini, kami mencintai semua sahabatnya Rasulullah semuanya. Semoga Allah meridhai mereka semua. Wa yuqalu bi fadlihim, dan kami meyakini akan keutamaan mereka. Wa yudhkaruna bi mahasini af'alihim, dan kami menyebutkan kebaikan perbuatan mereka. Wa numsiku anil khawdi fi ma syajara bainahum, dan kami menutup mulut, kami menahan diri untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang mereka perselisihkan. Fahum khiyaru ahlil ardi ba'da nabiyihim, mereka para sahabat adalah manusia terbaik setelah nabi mereka. Irtadahumullahu azza wa jalla li nabiyihim, Allah ridha kepada mereka
untuk menyertai Rasulullah. Wa ja'alakum ansaran lidinihi, dan Allah menjadikan para sahabat sebagai penolong terhadap agama beliau, yaitu agama Nabi Muhammad. Fahum a'immatud-din, mereka lah para imam-imam agama. Wa alamul muslimin radhiyallahu anhum ajma'in, dan mereka adalah pemimpin kaum muslimin, semoga Allah meridhai mereka semua. Ya, pembahasan ini kita berkaitan dengan pembahasan keutamaan sahabat. Siapa itu sahabat? Yaitu siapa sih sahabat atau apa itu sahabat? Pendapat yang paling kuat dari pengertian sahabat, walaupun memang para ulama berbeda pendapat ketika mengartikan sahabat. Jadi sahabat itu siapa? Pendapat yang paling kuat sebagaimana disebutkan sama Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Nukhbatul Fikar. Beliau mengatakan sahabat itu siapa? Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal islam walau takhallala riddatan aw kufran 'alal ashah. Beliau mengatakan sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah. Orang yang berjumpa dengan Rasulullah, mu'minan bihi, dan dia beriman kepada Rasulullah. Dia beriman. Wa mata 'alal islam, dan dia juga meninggal dunia di atas Islam. Walau takhallala riddatan aw kufran 'alal ashah, walaupun dia pernah murtad atau dia itu pernah kufur di tengah-tengah kehidupan. Dan itu pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama. Di sini kalau kita perhatikan di sini ada beberapa permasalahan atau beberapa pembahasan yang berkaitan dengan pengertian sahabat. Siapa itu sahabat? Coba kita lihat kriteria sahabat. Yang pertama, sahabat itu siapa? Man laqiya, siapa yang berjumpa. Kalimat berjumpa itu lebih baik daripada melihat. Walaupun banyak ulama yang mengatakan sahabat itu siapa? Orang yang melihat Rasulullah. Tapi pendapat yang paling bagus kita katakan bukan hanya melihat, tapi berjumpa. Kenapa? Karena ada sahabat-sahabat yang mereka buta, tidak melihat Rasulullah SAW, tapi berjumpa. Sehingga standarnya sahabat itu siapa? Sahabat itu standarnya kalau dia berjumpa dengan Rasulullah. Ini standar pertama. Walaupun perjumpaannya cuma sebentar. Ada seorang sahabat itu yang berjumpa cuma 1 jam bersama Rasulullah. Setelah itu dia mendapatkan Rasulullah meninggal dunia. Walaupun cuma 1 jam, dinamakan dengan sahabat. Tetap dia dinamakan dengan sahabat karena dia berjumpa dengan Rasulullah. Man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berjumpa dengan Rasulullah. Jadi kriteria sahabat yang pertama, dia berjumpa dengan Rasulullah. Yang kedua, kriteria yang kedua, mu'minan bihi. Ketika dia berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi mukmin. Maka siapa yang berjumpa dengan Rasulullah tapi kafir waktu itu, dia berjumpa dengan Rasulullah tapi dia kafir. Nabi Muhammad meninggal dunia baru dia mendapatkan Islam. Dia masuk Islam setelah Rasulullah meninggal dunia, tapi dia pernah berjumpa dengan Rasulullah tapi dalam kondisi dia itu masih kafir. Orang ini tidak dinamakan sahabat. Jadi sahabat itu harus ketika berjumpa dengan Rasulullah dia harus mukmin. Ya, mukmin. Jadi dia ketemu dengan Rasulullah dalam kondisi dia mukmin. Ini kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, wa mata 'alal Islam, dan dia harus mati di atas Islam. Itu walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, berlalu waktu lama, setelah itu baru sahabat itu meninggal. Meninggalnya dalam kondisi Islam, maka dia itu sahabat. Kriteria yang keempat, walau takhallala riddah, walaupun di tengah-tengah kehidupan dia itu pernah murtad atau pernah kufur. Dan itu ada sahabat yang seperti itu. Seorang sahabat dia beriman sama Rasulullah, Nabi Muhammad meninggal dunia, dia murtad. Orang itu murtad. Setelah itu dia kembali lagi ke Islam dan mati di atas Islam. Tapi dia pernah murtad. Apakah dia itu sahabat atau tidak? Kita katakan dia juga termasuk sahabat, walaupun dia pernah murtad. Dan ada sahabat-sahabat yang seperti itu ada.
Dan itu menunjukkan ini kriteria sahabat seperti itu. Jadi kriteria sahabat itu seperti itu. Maka nanti para ulama mereka berjuang untuk mendata siapa saja yang masuk dalam derajat sahabat. Jadi sahabat itu siapa saja didata. Sehingga banyak kitab-kitab para ulama yang merangkum dan menjadi sebuah kamus sahabat. Jadi sahabat itu siapa saja, datanya ada lengkap. Seperti kitab namanya Asadul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah. Ada juga kitab namanya Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, dan yang lainnya banyak nanti. Jadi kitab-kitab yang mengumpulkan sahabat. Kenapa kok mereka itu harus dikumpulkan? Karena sahabat, yaitu orang yang sudah masuk dalam deretan sahabat, dia itu manusia terbaik. Walaupun cuma sekedar ketemu dengan Nabi Muhammad dengan cuma 1 jam gitu, ketemu dengan Rasulullah hanya 1 jam. Selama dia sahabat, maka sahabat itu beda dengan yang lain. Perbedaannya apa? Di antara perbedaan sahabat dengan manusia yang lain, yang pertama di antara perbedaan ini kalau sudah masuk sahabat berarti ini beda dengan manusia yang lain. Apa perbedaannya? Yang pertama, kalau dia masuk dalam sahabat berarti dia itu udul, dia itu adil. Maksudnya adil itu apa? Terpercaya ketika menyampaikan ilmu. Nah itu kata para ulama mengatakan kullu sahabah udul, semua sahabat itu adil. Kenapa adil? Karena mereka itu mendapatkan rekomendasi. Rasulullah ketika hajatul wada, beliau mengatakan liyuballigh asyahidu minkumul ghaib. Hendaknya orang yang hadir di sini yang menyaksikan kejadian ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka kalau dia sahabat kemudian dia meriwayatkan dari Rasulullah, maka semua hadisnya sahih. Semua hadisnya sahih. Sehingga kalau seandainya kita sedikit bicara masalah ilmu hadis ya. Kalau yang dimubhamkan, mubham itu tidak disebutkan namanya. Jadi riwayat kalau ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya majhul, berarti mubham atau majhul, maka riwayatnya dhaif. Harus tahu ini siapa ini orangnya ini. Kemudian harus dipelajari dia itu sahih atau tidak riwayatnya itu. Itu nanti setiap rawi harus dipelajari. Kata para ulama, kecuali sahabat. Maka kalau silsilah sanadnya itu sahabatnya tidak disebutkan siapa itu sahabatnya itu sampai ke Rasulullah, maka itu hadisnya sahih. Kenapa sahih? Karena semua sahabat itu terpercaya. Nanti ada hadis yang yaitu dihukumi sebagai hadis yang dhaif, namanya hadis mursal. Mursal itu adalah seorang riwayat, misalkan kita bicara sedikit hadis. Ada sebuah riwayat dari seorang tabi'in, dia mengatakan saya melihat Rasulullah seperti ini, atau mengatakan saya mendengar Rasulullah seperti ini. Tabi'in loncat ke Rasulullah gitu. Berarti kan ada yang terputus itu. Ada yang sanadnya terputus karena tidak mungkin tabi'in mendengar atau melihat Rasulullah, nggak mungkin. Pasti ada perantara. Ini hadis ini dhaif. Lah kalau orang bertanya seperti yang tadi saya sebutkan, lah kan bukan berarti kan kita katakan sahabat itu adil. Kenapa kok hadis mursal itu dhaif? Padahal dari tabi'in ke sahabat kan itu. Maka kita katakan karena tidak semua tabi'in meriwayatkan langsung dari sahabat. Terkadang tabi'in meriwayatkan dari tabi'in yang lain baru ke sahabat. Sehingga ketika saat tabi'in meriwayatkan dari Rasulullah, kemungkinan ada seorang tabi'in juga yang dibuang, maka hadisnya dhaif. Bisa tergambar ya, paham ya? Kalau seandainya yang dibuang itu sahabat asli, maka hadisnya sahih. Karena sahabat semuanya adil. Tapi ketika kemungkinan ada tabi'in yang lain yang dibuang, maka berarti hadisnya dhaif. Jadi perbedaan yang pertama, kemudian sahabat, kalau orang ini masuk sahabat, maka hadisnya bersambung sampai Rasulullah. Walaupun tidak dikenal, maksudnya itu tidak disebutkan siapa namanya. Kemudian kedua, kalau dia sahabat, maka dia nanti masuk dalam kategori sahabatnya Rasulullah, manusia terbaik. Derajat atau generasi namanya generasi sahabat. Jadi nanti generasi itu kan ada 3 generasi gitu itu. Manusia terbaik itu kan ada 3. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in.
Karena Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunakum, kemudian di bawahnya yaitu tabi'in. Tsummal ladzina yalunakum, kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Kalau dia masuk dalam sahabat, berarti dia masuk dalam derajat pertama. Tobaqat namanya, tobaqat itu generasi pertama. Dan dia itu manusia terbaik. Walaupun dia ketemu dengan Rasulullah cuma sebentar, yaitu dia mendapatkan dinamakan dengan fadlus suhbah, keutamaan menjadi seorang sahabat, dan keutamanya luar biasa. Nah, jadi intinya sahabat itu manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Sahabat. Berarti siapa itu sahabat? Sahabat itu yang berjumpa dengan Rasulullah. Siapa saja yang berjumpa dengan Rasulullah, maka itu dinamakan dengan sahabat. Tapi jadi gini, memang itu kemuliaan Nabi Muhammad dibandingkan dengan manusia yang lain. Saya misalkan orang yang saya kenal itu nanti ada sahabat saya. Sahabat itu karib, namanya sahabat karib. Orang yang sangat dekat dengan saya, itu namanya sahabat saya. Ada orang yang saya kenal cuma sekedar lalu saja lah, masa itu saya kenal, cuma saya nggak terlalu akrab. Itu dinamakan dengan saudara, atau namanya ikhwan, teman. Jadi coba saya ketemu dengan orang, ada di antara mereka yang menjadi teman saya, teman, yaitu teman itu ya kenal, sekedar kenal lah, itu namanya teman. Sedangkan orang yang lama bermuamalah sama saya, dekat sekali sama saya, apalagi menjadi curahan hati saya. Kalau saya punya problematika, saya itu curhatnya sama orang itu namanya sahabat karib. Jadi kalau kita, orang yang dekat sama kita baru dinamakan sahabat kita. Tapi kalau orang yang cuma sekedar kita kenal, itu dinamakan dengan teman. Jadi beda ya, antara teman dan sahabat itu beda. Saya di sekolah, semua teman-teman sekolah ini teman-teman saya gitu. Satu kelas itu semuanya teman saya. Tapi tidak semua mereka itu sahabat karib saya. Siapa sahabat karib saya? Ya orang yang kunang-kunang bersama saya terus, itu namanya sahabat karib kan itu. Tidak mungkin satu kelas itu semuanya sahabat karib. Ada cuma beberapa orang yang menjadi sahabat karib. Itu kalau kita, yaitu kalau kita itu seperti itu. Ada namanya sahabat, ada namanya ikhwan, teman. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Karena kemuliaan Nabi Muhammad, maka siapa saja yang berjumpa dengan Rasulullah masuk dalam kategori sahabat. Walaupun Rasulullah tidak mengenal, walaupun dia ketemu dengan Rasulullah cuma sebentar, itu masuk dalam kategori sahabat. Bukan namanya ikhwan, teman ya, bukan teman. Kalau kita kan orang yang kita kenal cuma sekedar kenal saja kan teman. Nabi Muhammad tidak. Sehingga siapa saja yang berjumpa dengan beliau, mau lama maupun sebentar, mau Nabi Muhammad kenal maupun tidak, maka itu dinamakan dengan sahabat. Ya, itu namanya sahabat. Nah, sahabat ini, sahabat Nabi Muhammad itu nanti terbagi menjadi dua. Sahabatnya Nabi Muhammad itu nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama dinamakan dengan kibarus sahabat, sahabat-sahabat yang senior. Ada namanya kibarus sahabat, sahabat-sahabat yang senior. Kemudian yang kedua ada namanya sigharus sahabat, sahabat-sahabat yang junior. Patokannya apa ini antara senioritas dan junioritas? Ini sahabat yang senior, namanya kibar. Ini sahabat yang junior, namanya sighar. Patokannya apa? Patokannya itu adalah lamanya mereka bermulazamah dengan Rasulullah, lamanya mereka membersami Rasulullah SAW. Itu namanya kibarus sahabat. Semakin orang itu lama membersami Rasulullah, walaupun masih kecil. Ketika bersama Rasulullah, Ali bin Abi Thalib kecil. Ali bin Abi Thalib ketika Nabi Muhammad mendakwakan Islam kan Ali bin Abi Thalib masih kecil. Sampai Ali itu termasuk anak kecil pertama kali masuk Islam. Ali bin Abi Thalib. Tetapi Ali dijuluki dengan julukan kibarus sahabat, walaupun umurnya masih kecil. Kenapa? Karena ini senior atau junior berkaitan dengan lamanya dia membersami Rasulullah SAW. Sedangkan orang yang sebentar membersami Rasulullah, entah karena dia itu masuk Islamnya terlambat, atau karena memang umurnya masih kecil sehingga tidak mungkin dia itu membersami Rasulullah, maka nanti dinamakan dengan sigharus sahabah, sahabat-sahabat yang kecil, sahabat-sahabat yang junior. Lah ini nanti berbeda antara sahabat yang senior dan junior, itu beda sekali derajatnya.
Maka yang perlu kita pahami bahwa sahabat itu, walaupun mereka namanya sahabat, mereka itu tidak satu tingkatan, mereka itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana para nabi pun bertingkat-tingkat, demikian juga para sahabat bertingkat-tingkat juga. Maka Allah Ta'ala berfirman, misalkan Allah Ta'ala berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatar. Tidak sama sahabat-sahabat yang mereka berjihad dan berinfak, yaitu menginfakkan harta mereka sebelum dibuka kota Mekah dengan setelah dibukanya kota Mekah. Beda, walaupun sama-sama sahabat tapi derajatnya beda sekali. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Sahabat-sahabat yang mereka berjihad, yang mereka berinfak sebelum dibukanya kota Mekah, pahalanya lebih besar daripada sahabat yang berjihad dan berinfak setelah dibukanya kota Mekah. Wa kullu wa'adallahu al-husna, walaupun semuanya kami janjikan dengan kebaikan. Semuanya sahabat, semuanya orang-orang mulia, cuma tingkatan mereka berbeda. Nah itu jelas sahabat itu berbeda. Dan patokannya di mana ini? Senioritas itu durasi lamanya. Maka itu sahabat-sahabat yang awal masuk Islam, mereka manusia-manusia terbaik mereka ini. Maka itu Rasulullah, kenapa kalau kita perhatikan ya, kenapa Rasulullah itu mengatakan kepada Khalid bin Walid, padahal setingkat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid luar biasa jasanya, sampai dia dijuluki dengan Saif min suyufillahil masrulah, pedangnya Allah yang terhunus. Khalid bin Walid Masya Allah lah jasa beliau dalam berperang luar biasa. Tapi Khalid bin Walid itu terlambat dalam masuk Islam. Dia terlambat masuk Islam ketika sudah Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah itu Islam sudah menang, walaupun kota Mekah belum ditaklukkan, tapi sudah menang. Pernah suatu ketika Khalid bin Walid dia punya masalah dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tidak setenar Khalid lah dalam masalah perang. Orang biasa lah, cuma dia itu ahli dagang. Cuma Abdurrahman bin Auf dia masuk Islam di awal-awal. Dia termasuk 10 orang yang awal masuk Islam. Di tangannya Abu Bakar dia masuk Islam, seperti Utsman bin Affan dan yang lainnya. Pernah suatu ketika Khalid itu sedang ada masalah dengan Abdurrahman bin Auf, sampai Khalid itu mencela Abdurrahman bin Auf dan ibunya. Maka Rasulullah SAW beliau marah sekali, sampai beliau mengatakan, la tasubbu ashabi, kalian jangan mencela sahabatku. Demi Allah, kata Rasulullah, jika seandainya kalian berinfak 1 gunung Uhud emas, tidak akan sama dengan infak sahabatku, walaupun cuma 2 genggaman tangan, atau setengahnya, yaitu cuma 1 genggaman tangan. Menunjukkan apa? Menunjukkan kualitas sedekah, pahala antara sahabat yang awal masuk Islam dengan yang terakhir masuk Islam itu berbeda. Walaupun mungkin yang lebih akhir masuk Islam itu, yang terakhir, mereka jasanya besar terhadap Islam, tapi beda dengan sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam. Oleh itu kalau kita perhatikan, coba kita perhatikan lagi ya. Terus bagaimana kita menggabungkan, ada 2 masalah ini. Ada 2 masalah yang seakan-akan kontradiksi. Hadis yang tadi kita sebutkan, yang tadi kita sebutkan bahwa kalian jangan mencela sahabatku. Jika seandainya kalian menginfakkan 1 gunung Uhud emas, tidak akan sama dengan sodakoh sahabatku 2 genggaman tangan. Berarti sodakohnya sahabat pahalanya besar sekali. Tapi coba kita perhatikan ya. Ada sebuah hadis di mana Rasulullah menyebutkan pahala orang akhir zaman yang beramal kebaikan, pahalanya lebih daripada pahala sahabat. Rasulullah ketika mengabarkan tentang asingnya Islam di akhir zaman, bahwa Islam itu nanti akan datang zaman ayyaman khuda'ah, hari yang penuh dengan tipu daya, hari yang penuh dengan kesabaran, di mana orang yang jujur akan dihabisi di masyarakat dan orang pendusta akan diangkat di masyarakat. Setelah itu di antara bobroknya zaman itu, kata Rasulullah, al-mutamassik lidinihi kal qabidi alal jamar. Orang yang memegang agama di zaman itu bagaikan dia memegang bara api, yaitu panas, seperti kita itu memegang bara. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wal amilu fihi, siapa yang bisa mengamalkan agamaku di zaman itu, lahu ajru khamsina rajulan, dia akan mendapatkan pahala
50 kali lipat dari pahala manusia. Jadi satu orang beramal satu, pahalanya dengan 50 orang. Pahalanya 50 kali lipat. Akhirnya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, khamsina minhum aw minna?" 50 dari kami, yaitu para sahabat, atau 50 dari kalangan mereka, orang-orang akhir zaman? Rasulullah mengatakan, "Bal minkum." 50 dari kalangan kalian, dari sahabat. Dari hadis ini, kalau kita sebutkan hadis ini, berarti orang akhir zaman, mereka kalau beribadah pahalanya 50 kali lipat dari sahabat. Padahal kalau kita membaca hadis yang tadi yang pertama, jangan kalian mencela sahabatku. Kalau seandainya kalian sedekah 1 gunung Uhud emas, tidak sama dengan sedekahnya 2 genggam tangan sahabat. Ini kayak kontradiksi ini. Ini gimana ini maksudnya menggabungkan seperti itu? Pada kata para ulama, besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Jadi semakin ujian berat dalam mengamalkan kebaikan, maka pahalanya itu semakin besar. Sahabat di awal-awal yang dimaksud dengan Rasulullah, jika kalian menginfakkan 1 gunung Uhud emas, tidak sama dengan 2 genggaman tangan. Itu adalah sahabat-sahabat awal masuk Islam, di mana mereka untuk beramal kebaikan itu susah payah mereka. Ya, susah payah. Demikian juga ketika kita di akhir zaman, kita itu mengamalkan kebaikan, kita mengamalkan sunnah, itu susah payah kita ini. Maka pahalanya 50 kali lipat daripada pahala sahabat yang mengamalkan kebaikan ketika Islam jaya. Jadi beda, tingkatannya beda. Sahabat ketika mengamalkan Islam, di mana Islam sudah jaya, itu pahalanya biasa. Pahalanya biasa dengan sahabat yang mengamalkan Islam ketika Islam itu lemah. Demikian juga orang-orang akhir zaman, mereka akan mengamalkan Islam di mana Islam itu asing, dicaci maki, dicap sebagai teroris, dihujat, dihina, ya, difitnah. Maka orang yang mengamalkan Islam di zaman seperti ini pahalanya luar biasa. Nah ini cara menggabungkan seperti itu. Jadi intinya itu sahabat Rasulullah itu adalah manusia terbaik. Bahkan kata para ulama, sahabatnya Nabi Muhammad lebih mulia daripada sahabatnya Nabi Musa dan sahabatnya Nabi Isa. Nabi Musa punya sahabat, punya murid-murid setia. Nabi Isa juga punya sahabat, sahabatnya beliau Hawariyun. Nabi Isa punya Hawariyun. Nabi kita Muhammad punya sahabat. Muridnya Nabi Musa, muridnya Nabi Isa, dan muridnya Nabi Muhammad yang terbaik adalah muridnya Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat, itu manusia terbaik. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama Muhammad, yaitu orang yang hidup bersama Muhammad, yaitu siapa itu sahabat? Asyidda'u 'alal kufar, mereka keras kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan mereka rahmat sayang kepada sesama orang-orang yang beriman. Terus sebutkan tarahum ruk'an sujadan, panjang sekali disebutkan keutamaan mereka. Setelah itu Allah telah mengatakan, dzalika mathaluhum fit Taurati wal Injil. Itulah permisalan atau sebuah contoh yang Allah sebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Maksudnya gini, maksudnya itu di kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa, di situ disebutkan bahwasanya nanti akan datang sebuah generasi manusia terbaik, yaitu murid didikannya Nabi Muhammad. Sehingga orang-orang Yahudi itu faham mereka bahwa manusia terbaik setelah para nabi dan rasul sahabatnya Nabi Muhammad. Demikian juga dalam kitab Injil, Nabi Isa, demikian juga orang-orang Kristen, mereka pun percaya bahwasanya manusia terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad. Hawariyun pun kalah, dan mereka itu faham itu, dan mereka itu percaya tentang generasi terbaik itu adalah muridnya Rasulullah SAW. Maka itu pernah suatu ketika, dan itu menunjukkan akan hebatnya para sahabat. Para sahabat manusia pilihan, dan tidak sembarangan Allah memilih mereka menjadi sahabatnya Rasulullah SAW. Coba kita lihat ya gambaran 3 muridnya Nabi Musa, muridnya Nabi Isa, dan muridnya Nabi Muhammad. Ketunduk patuhan mereka kepada Allah dan Rasulnya itu jauh sekali berbeda. Nabi Musa, ini cerita Nabi Musa ketika beliau diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, Bani Israel dibawa sama Nabi Musa untuk keluar dari Mesir,
Setelah itu dikejar Fir'aun sampai lautan terbelah. Setelah itu mereka bisa menyeberang, Fir'aun mengikuti, setelah itu Fir'aun ditenggelamkan. Selesai dari kejadian besar ini, yaitu Fir'aun ditenggelamkan, setelah itu Nabi Musa meminta kepada mereka untuk pergi ke Palestina. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, wahai umatku, wahai muridku, ayo kita sekarang pergi ke Palestina, negeri yang Allah janjikan untuk kita. Pasti kita akan dimenangkan, karena Fir'aun saja dihabisi itu sama Allah Ta'ala, ditenggelamkan sama Allah Ta'ala, apalagi raja-raja di Palestina. Apa kata mereka? Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di Palestina itu ada raja-raja yang zalim. Wa inna lanadkhulaha. Kami tidak akan masuk ke Palestina, wahai Musa, sampai mereka keluar raja-raja yang zalim itu. Kalau mereka sudah keluar, baru kita akan masuk. Akhirnya Nabi Musa ingatkan, bukankah Allah sudah memenangkan kita dari Fir'aun? Ayo kita lanjutkan perang kita itu, perjuangan kita, sampai akhirnya kita bisa kembali ke kampung halaman, ke Palestina. Akhirnya mereka mengatakan, ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila. Musa, kalau kamu mengajak kita untuk berperang, sudah gini sajalah, kamu pergi saja sama Tuhan kamu berdua, perang dulu sama orang-orang kafir. Nanti kalau menang, kami duduk di sini, kita tunggu. Inna hahuna qaidun, kita duduk di sini, kita tunggu. Kalau kami menang, kita susul kamu nanti. Coba berarti siapa yang ngomong seperti ini? Umatnya Nabi Musa yang terbaik, bayangkan itu. Didikan Nabi Musa, mereka sudah melihat mukjizat Nabi Musa membelah lautan sampai Fir'aun ditenggelam. Mereka melihat dengan mata mereka. Tapi apakah mereka itu yakin dengan janji Nabi Musa untuk menaklukkan Palestina? Mereka pun gak yakin juga. Dan siapa itu umat terbaiknya Nabi Musa alaihissalam? Coba sekarang kita lihat umatnya Nabi Isa alaihissalam, Hawariyun. Hawariyun, top ini, gak main-main Hawariyun itu. Sampai Allah pun memberitakan kita untuk menjadi penolong Nabi Muhammad seperti Hawariyun. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian itu penolong nabinya, nabimu yaitu Nabi Muhammad. Sebagaimana orang-orang Hawariyun yang mengatakan kami penolong Allah Ta'ala. Tingkatan Hawariyun udah gak main-main itu. Apa kata mereka? Mereka mengatakan sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ma'idah. Mereka mengatakan, wahai Isa, apakah Allah itu Tuhan kamu mampu yunazzila alaina ma'idatan minas sama, menurunkan meja makan penuh dari atas langit, berisi makanan turun dari atas langit? Kaget Nabi Isa dengan permintaan seperti ini. Akhirnya Nabi Isa mengatakan, wahai kaumku, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Ini permintaan apa ini? Apa kata mereka? Wahai Isa, nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Wahai Isa, kami ingin merasakan langsung makan makanan dari atas langit. Supaya apa? Supaya kami semakin yakin dengan engkau, dakwahan engkau. Wa tatma'inna qulubuna, dan hati kami semakin yakin akan janji-janji engkau. Coba bayangkan, ini siapa yang minta seperti itu? Pengikutnya Nabi Isa yang terbaik lagi. Akhirnya Nabi Isa berdoa, wahai Tuhanku, turunkan meja makan penuh dengan makanan dari atas langit. Allah mengatakan, wahai Isa, oke, kalau kamu minta seperti ini turunkan. Tapi ingat, siapa yang kufur setelah ini, yaitu melihat dengan mata langsung meja makan diturunkan, fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin, akan kami azab dia dengan sebuah azab yang tidak pernah aku timpakan azab itu kepada seorang pun di alam semesta ini. Siapa yang minta seperti itu? Kaumnya Nabi Isa, murid seniornya Nabi Isa, yaitu Hawariyun. Mereka saja kurang pede dengan dakwah Nabi Isa, sampai akhirnya ingin minta tambahan keyakinan, yaitu dengan cara diturunkan satu meja makan penuh dengan makanan dari atas langit. Sekarang kita lihat coba pengikutnya Nabi Muhammad, yaitu didikannya Rasulullah, muridnya Rasul itu seperti apa. Ketika Rasulullah SAW perang Uhud, kondisi perang Uhud ini beda sekali dengan perang Badar. Perang Badar itu kan perang pertama. Badar itu masih dekat dengan Medina, sedangkan Uhud itu jauh dari Medina. Dari kesepakatan dulu antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Ansor, orang-orang Medina, kesepakatannya itu orang-orang Muhajirin mereka akan dijaga oleh Ansor selama mereka masih di dalam kota Medina. Kalau di luar kota Medina gak ada kesepakatan kita untuk menjaga mereka. Sedangkan perang Uhud, kita itu harus keluar dari Medina, jauh dari Medina perang Uhudnya ini. Sehingga Rasulullah bingung, kalau seandainya dalam perang ini orang-orang Ansor tidak membantu kita,
habis kita. Yaitu muhajirin berapa jumlahnya? Akhirnya Rasulullah kumpulkan semua para sahabat, muhajirin, ansor dikumpulkan. Setelah itu Rasulullah bicara tentang jihad. Ketika Rasulullah bicara masalah jihad, Abu Bakar berdiri memberikan motivasi dan semangat. Rasulullah mengatakan, Abu Bakar duduk. Setelah itu Umar berdiri bicara masalah jihad. Rasulullah mengatakan duduk. Setiap para sahabat muhajirin berdiri, Rasulullah mengatakan duduk. Kenapa? Karena Rasulullah menanti orang-orang ansor untuk bicara. Belum ada orang ansor yang bicara. Kenapa? Karena ini nggak ada kesepakatan. Kita nggak ada kesepakatan untuk membela muhajirin di luar Madinah. Akhirnya berdirilah seorang sahabat mulia, yaitu Sa'ad, tokoh besar orang Ansor. Dia berdiri. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan yang engkau inginkan itu kami dari orang Ansor, yaitu untuk berpendapat, mengeluarkan pendapat. Maka Rasulullah mengatakan, ajal, benar. Kita menunggu bagaimana pendapat kalian wahai orang-orang Ansor. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak seperti orang-orang pengikutnya Nabi Musa yang mengatakan, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau wahai Rasulullah, wahai Nabi Musa, bersama dengan Tuhan kamu, innaha huna qaidun. Kita duduk di sini saja. Tapi kami katakan, ya Rasulullah, kami katakan, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau wahai Rasulullah bersama Tuhanmu kemana saja. Inna ma'akuma muqatilun. Kami akan berperang di belakang engkau ya Rasulullah. Sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, jika engkau perintahkan kami untuk mengarungi lautan, tidak ada satupun orang Ansor yang mereka itu mundur ke belakang. Kami semuanya akan ikut di belakang engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah ketika mereka seperti itu, wajah beliau gembira sekali. Setelah itu Rasulullah mengatakan, kita berangkat ke Uhud. Kenapa? Karena orang-orang Ansor siap membela kita. Sehingga menunjukkan apa? Menunjukkan para sahabat Nabi Muhammad itu manusia terbaik. Mereka nggak main-main, dipilih sama Allah itu nggak main-main. Oleh itu sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, innallaha nadhara ila ahlil ardi. Allah untuk memilih siapa yang akan membersami Nabi Muhammad itu, Allah itu mengecek hati. Innallaha nadhara ila qulubil ibad. Allah mengecek hati manusia, dicek semuanya satu persatu. Dicari orang yang hatinya paling bersih. Yaitu ketika Allah ingin mengutus Nabi terakhir, Nabi terbaik, Allah cek semua hati manusia. Kemudian Allah mendapatkan hati terbaik itu hatinya Nabi Muhammad. Orang yang punya hati terbaik itu hatinya Rasulullah. Sehingga Nabi Muhammad dijadikan sebagai Nabi akhir zaman yang terbaik. Firman nadhara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Setelah itu Allah ngecek lagi hati manusia setelah hatinya Rasulullah, dicari hati yang terbaik. Fawajada qulubul ashabihi khairu qulubil ibad. Allah mendapatkan hati para sahabat adalah hati yang terbaik. Akhirnya mereka dipilih sama Allah Ta'ala untuk membersamai Rasulullah SAW. Sampai akhirnya nanti para sahabat itu ketika mereka sudah dipilih untuk membersamai Rasulullah, Allah jadikan mereka sebagai wazir, penolong Nabi Muhammad. Dan terus mereka itu membela Rasulullah dengan darah mereka. Sehingga tidak main-main. Allah milih mereka itu nggak main-main. Kenapa bukan kita yang dipilih? Sampai tingkatan Umar bin Abdul Aziz, manusia hebat seperti itu saja, dia nggak dipilih untuk menjadi seorang sahabat. Sampai akhirnya itu pernah suatu ketika beliau ditanya, wahai Umar bin Abdul Aziz, bagaimana pendapat engkau tentang Muawiyah? Yaitu masa itu Muawiyah ini kan banyak masalah nanti di Muawiyah itu, peperangan itu. Nanti akan kita sebutkan sedikit juga. Yaitu lebih mulia mana itu antara Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah. Ada seorang ulama ditanya seperti mana lebih utama antara Umar bin Abdul Aziz, manusia mulia zaman tabi'in, dengan Muawiyah. Akhirnya kata ulama itu mengatakan, debu yang menempel di kudanya Muawiyah dalam berjihad membela Rasulullah lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Yaitu apa? Enggak sembarangan, enggak, manusia-manusia mulia pun enggak dipilih sama Allah untuk menjadi seorang sahabat. Nah itu sahabat itu manusia-manusia terbaik yang Allah Ta'ala pilih. Dan sahabat itu, hebatnya sahabat ini yang enggak dimiliki di kita. Maka itu sebagai pelajaran, kita harus belajar terus kita ini. Coba kita perhatikan ya, hebatnya sahabat itu, saking bersihnya hati mereka. Sahabat itu adalah generasi manusia yang bisa mengumpulkan dua. Mereka itu bisa mengumpulkan dua perkara dalam hati mereka. Yang pertama roja,
rasa harap tinggi kepada Allah yang membuat mereka itu rajin ibadah. Yang kedua, mereka itu memiliki sifat khauf yang tinggi, rasa takut kepada Allah Ta'ala, was-was, takut, gelisah. Mereka memiliki dua ini. Dan sebenarnya dua perkara ini sifatnya para nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu mereka adalah manusia paling tinggi dua ini, rojak mereka dan khauf mereka. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Allah Ta'ala mengatakan tentang sifatnya para nabi dan rasul, mereka itu adalah manusia yang raghaban, memiliki rasa harap tinggi kepada kita, wa rahaban, dan memiliki rasa takut kepada kita. Yaitu itu sebenarnya sifatnya para nabi dan rasul. Sahabat, mereka memiliki dua sifat ini hampir setara dengan tingkatan para nabi mereka ini. Sehingga Masya Allah ini sahabat ini ya, yang membedakan sahabat dengan kita itu, sahabat itu adalah orang-orang yang rajin beribadah karena rasa harap mereka kepada Allah Ta'ala. Tapi sahabat itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Takut kalau amal mereka tidak diterima, takut kalau dosa mereka menjerumuskan mereka ke neraka jahanam, tidak diampuni sama Allah Ta'ala. Padahal mereka itu sudah dijamin masuk surga. Coba ya, hebatnya sahabat itu ya. Ada sahabat-sahabat yang sampai Rasulullah memperlihatkan rumahnya di surga. Coba kita lihat seperti Umar bin Khattab ya. Rasulullah itu pernah cerita, saya masuk surga dan saya melihat di surga itu ada sebuah istana yang sangat-sangat indah. Dan saya bertanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, ini istana milik siapa? Maka Jibril mengatakan ini milik seorang pemuda dari Quraisy. Kata Rasulullah, saya beranggapan mungkin itu milik saya kan dari Quraisy juga. Jibril mengatakan, bukan milik engkau ya Muhammad, tapi ini miliknya Umar. Kata Rasulullah bercerita kepada Umar di situ juga. Saya pengen masuk ke istana itu, cuma saya itu takut kalau Umar itu marah, yaitu ghirah, maksudnya ghirah itu cemburu. Rumahnya dimasuki sama Rasulullah sebelum beliau masuk. Akhirnya ketika mendengar cerita ini, Umar nangis. Setelah itu dia mengatakan, ya Rasulullah, apa yang perlu saya cemburi dengan engkau ya Rasulullah? Coba bayangkan ya, ini seorang yang sudah dijamin masuk surga, bahkan rumahnya sudah disebutkan sama Rasulullah. Tapi bukan berarti Umar itu santai, tenang, oh saya sudah dijamin masuk surga, tenang sajalah gitu, santai. Tidak, dijamin masuk surga, tapi dia mati-matian dalam beribadah. Bahkan saking takutnya Umar, dia itu rasa takutnya itu sampai dia itu datang kepada Hudzaifah. Orang yang membawa rahasia Rasulullah, yang Hudzaifah itu yang mengetahui daftarnya orang munafik. Hudzaifah ini, Umar bin Khattab datang kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah nama Umar bin Khattab masuk dalam daftar orang munafik? Yang tanya seperti ini siapa itu? Umar yang sudah dijamin masuk surga, bayangkan itu. Maka Hudzaifah mengatakan, enggak wahai Umar, saya tidak mau menjawab karena Rasulullah memerintahkan saya untuk tidak membocorkan. Apanya didesak, wahai Hudzaifah, tolong jawab saat ini, jawab pertanyaan saya termasuk dalam daftarnya? Maka Hudzaifah mengatakan tidak, yaitu nama engkau tidak masuk dalam daftar munafik. Setelah itu Umar bertanya, apakah gubernur yang saya angkat menjadi gubernur itu ada di antara mereka yang munafik? Maka Hudzaifah mengatakan ada. Terus ditanya, siapa itu wahai Hudzaifah? Wahai Umar, saya tidak menjawab karena Rasulullah tidak membolehkan saya untuk membocorkan nama-nama orang munafik. Akhirnya Umar bin Khattab melihat kalau ada seorang pejabat beliau meninggal dunia, Umar bin Khattab melihatnya Hudzaifah. Kalau Hudzaifah sholat, Umar juga sholat. Tapi kalau Hudzaifah pergi, Umar juga pergi. Maksudnya di sini yang perlu saya sampaikan, orang yang takut masuk namanya dalam daftar munafik, orang yang sudah dijamin masuk surga. Orang yang masih hidup di dunia namanya sudah dijamin masuk surga, tapi mereka bukan orang yang pasrah, bukan orang yang santai kayak kita. Coba kita ini ya, kita itu sudah, kita ini jaminan belum ada, kita ini jaminan masuk surga saja kita belum ada, tapi kita masih santai, tenang. Seakan-akan saya itu salafi, saya jenggotan, saya cadaran, saya pasti adalah penghuni surga. Selain saya semuanya neraka jahanam lah itu. Tenang, santai, kita nggak pernah khawatir tentang dosa yang kita kerjakan. Padahal apa? Jaminan surga kita belum ada gitu. Ibaratnya gini lah, saya gambarkan ibaratnya itu. Kayak kita mau ujian, guru kita mengatakan kamu mau belajar maupun tidak, kamu pasti lulus. Coba kalau kita ya, kita mendapatkan
kabar seperti itu, rekomendasi seperti itu, kita semuanya lulus, satu kelas semuanya lulus. Pertanyaan, kita rajin belajar nggak setelah itu? No, pasti santai, pasti lulus, tenang saja kan, santai, Belanda masih jauh lah istilahnya itu. Tenang saja, pasti lulus kan, ngapain capek-capek belajar kan itu. Itu kalau kita pikirannya seperti itu gitu ini. Kita sebut, kalau sahabat enggak? Sahabat mereka nama mereka sudah sesuai, ini di surga, tapi ibadah mereka luar biasa setelah itu. Itu mereka, jadi hebatnya mereka itu bisa menggabungkan dua itu. Mereka punya roja, harapan. Sehingga mereka dengan amal setelah itu mereka berharap bisa masuk surga. Tapi mereka punya sifat khauf yang membuat mereka itu menangis terus akan dosa-dosa mereka walaupun mereka dijamin masuk surga. Coba misalkan ya, maksudnya itu yang mengatakan ini tuh bukan manusia biasa, manusia sahabat gitu. Abu Hurairah, seorang sahabat juga mulia. Dia itu kalau ketemu dengan anak kecil itu dipeluk sama beliau. Kemudian beliau mengatakan, "Nak, tolong doakan paman kamu supaya dosanya diampuni." Akhirnya ditanya, "Loh, kenapa paman?" Dia mengatakan, "Paman kamu itu banyak dosa. Sedangkan kamu orang yang masih fitrah, tolong doakan paman kamu itu supaya diampuni dosanya." Coba ya, setingkat sahabat masih takut akan dosanya. Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Jika seandainya dosa itu mengeluarkan bau busuk kayak bau badan, tidak ada seorang pun yang mau duduk bersama saya." Kenapa? Karena saya itu bau dengan dosa-dosa yang saya kerjakan. Amr bin As, seorang sahabat mulia juga. Amr bin As dijamin masuk surga juga. Amr bin As ini, beliau mengatakan, "Nak, ketika mau meninggal dunia, nanti tolong kalau saya meninggal dunia, tolong bawa jasad saya ke kuburan, dan nanti tolong timpakan tanah pelan-pelan, dan tolong kalau sudah selesai saya dikuburkan, saya jangan ditinggal pulang. Yaitu tolong saya temani, 1 jam lah kamu temani saya. Saya takut ketika nanti malaikat mungkar dan nakir datang, saya tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat." Siapa yang ngomong takut ini, was-was ini? Sahabat mulia. Kalau kita kan pede saja kita ini kan, pasti kita itu masuk surga, pasti kita bisa menjawab, pasti semua itu. Padahal apa? Kita bergelimang dalam dosa dan maksiat kita ini. Maka itu hebatnya sahabat itu di bab itu. Sehingga mereka menjadi manusia terbaik dipilih sama Allah Ta'ala, dan mereka bukan sembarangan, bukan orang-orang sembarangan mereka ini. Ya, adzan dulu. Ya, kita lanjutkan. Telah kita sebutkan bahwa sahabat adalah manusia-manusia terbaik yang Allah jaminkan untuk mereka surga walaupun mereka masih hidup di dunia. Dan sahabat itu bertingkat-tingkat. Siapa sahabat yang paling mulia? Maka di sini penulis yaitu Imam Al-Muzani rahimahullah taala, beliau menjelaskan tartib sahabat yang paling mulia. Yang pertama, sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar. Dan itu tidak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar, keutamaan Abu Bakar. Dan kata para ulama, Abu Bakar itu adalah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Manusia terbaik. Jadi bukan hanya sahabat Rasulullah terbaik, tapi manusia terbaik. Sehingga umatnya para nabi dan rasul tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau dijuluki dengan julukan As-Siddiq. Terjadi khilaf di antara para ulama, ini julukan As-Siddiq, orang yang suka membenarkan, ini julukan kapan diberikan julukan seperti itu. Wallahu alam, pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, gelar As-Siddiq itu ada 2, dinamakan dengan gelar adah, yaitu karena adat, secara adat. Itu Abu Bakar mendapatkan gelar itu sebelum kenabian, yaitu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Itu sudah digelari dengan As-Siddiq pada itu, karena orangnya terpercaya dan amanah dan suka membantu orang lain. Kemudian yang kedua, nanti Nabi Muhammad mengokohkan gelar itu menjadi gelar syar'i. Gelar syar'i dalam agama kita setelah Isra dan Mi'raj, di mana ketika kejadian Isra Mi'raj, orang-orang mendustakan Nabi Muhammad, dan yang pertama kali membenarkan kejadian Isra Mi'raj adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini, beliau tidak ada yang bisa mengalahkan, yaitu baik dalam awal masuk Islam, demikian juga dalam tadhiyah, pengorbanan
untuk Nabi Muhammad, demikian juga harta yang beliau curahkan untuk Nabi Muhammad dan yang lainnya. Sehingga Abu Bakar itu manusia terbaik dan tidak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, manusia yang terbaik yang kedua adalah Umar bin Khattab yang dijuluki dengan julukan Al-Faruq. Kenapa dijuluki dengan Al-Faruq? Itu yang menjuluki Rasulullah. Kenapa? Karena dia yang memisahkan antara al-haq dan batil. Dan kuat sekali Umar dalam masalah ini, yang paling kuat. Sehingga walaupun Abu Bakar itu lemah dalam menjelaskan atau memisah mana yang hak dan mana yang batil, tetapi karena keawalan, yaitu karena awalnya masuk Islam dan perjuangan kepada Rasulullah dan pembenaran beliau kepada Rasulullah, Abu Bakar lebih mulia. Cuma kalau dilihat dari kekuatan untuk memisahkan yang hak dan yang batil, Umar. Nah itu pernah suatu ketika itu Rasulullah itu berkata, saya ditampakkan semua umat, yaitu semua umat berjalan, mereka memakai pakaiannya berbeda-beda, ada yang menutupi sampai perutnya, ada yang sampai ke puting susunya, dadanya, ada yang bermacam-macam. Dan saya melihat orang yang paling panjang pakaiannya itu Umar, sampai pakaian itu menjulur sampai ke bawah. Maka Rasul ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau tafsirkan, tafsir mimpi terhadap pakaian itu? Maka beliau mengatakan, yang saya tafsirkan, pakaian itu adalah agama, yaitu Umar itu yang paling kokoh untuk memegang agama. Demikian juga pernah Rasulullah bermimpi, beliau itu yaitu berdiri di atas telaga. Kemudian umatnya beliau itu datang untuk minum di telaga itu. Maka Rasulullah ambilkan minuman, yaitu Rasulullah yang mengambilkan. Setelah itu Rasulullah itu terasa capek, lelah. Abu Bakar faham kalau Rasulullah itu capek. Akhirnya Abu Bakar datang mengatakan, ya Rasulullah, biarkan saya mengganti engkau. Setelah itu Abu Bakar mengambil air, tapi Abu Bakar itu cidukannya lemah. Sehingga beberapa kali cidukan beliau itu terasa capek dan lelah Abu Bakar ini. Setelah itu datang Umar. Dengan kekuatan Umar, beliau menciduk sampai air dari telaga itu tumpah, yaitu tumpah, dan semua orang minum dengan telaga itu dari cidukan Umar. Rasul ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau tafsirkan terhadap mimpi itu? Yaitu air itu maksudnya apa? Beliau mengatakan maksudnya ilmu. Maksudnya itu ilmu, yaitu Umar yang paling kokoh memegang Islam dan ilmu itu paling kokoh, sehingga dinamakan dengan Al-Faruq. Antara 1 dan 2, Abu Bakar dan Umar, tidak ada khilaf di antara para ulama. Semuanya sepakat bahwasanya manusia terbaik yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Itu tidak ada khilaf. Maka siapa yang mengatakan ada orang yang lebih mulia daripada Abu Bakar Umar, maka dia ahlul bidah. Kenapa? Karena tidak ada khilaf dalam bab ini. Maka ketika orang-orang Syiah yang mereka itu mendahulukan Ali daripada Abu Bakar dan Umar, maka mereka disesatkan oleh para ulama. Pernah suatu ketika anaknya Ali yang bukan dari Fatimah, namanya Muhammad Al-Hanifiyah, dia tanya sama Ali, sama bapaknya, bapakku, siapa manusia yang terbaik? Maka beliau mengatakan Abu Bakar. Kemudian siapa bapakku? Kemudian dia mengatakan Umar. Setelah itu Muhammad Al-Hanifiyah tanya, kalau engkau bagaimana bapakku? Maka kata Ali, ma'ana illa rajulun minal muslimin, kalau saya hanya manusia biasa. Saya hanya manusia biasa. Sampai beliau mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, jika ada orang yang mendahulukan saya daripada Abu Bakar dan Umar, akan saya hukum cambuk orang itu. Kenapa? Karena saya anggap orang itu sebagai pendusta, yaitu hukuman bagi seorang pendusta yang mengatakan Ali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Dan itu akidahnya orang Syiah. Jadi Abu Bakar dan Umar jelas nama saya. Kemudian yang ketiga siapa? Kalau yang ketiga setelah Umar bin Khattab, maka para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Jumhur, mayoritas para ulama, mereka berpendapat bahwa Utsman itu yang ketiga. Utsman. Tapi ini masalah khilafiyah. Sehingga ada beberapa ulama yang mengatakan Ali yang ketiga. Tetapi itu pendapat sebagian ulama, sebagian. Tetapi kalau pendapat jumhur, mayoritas para ulama mengatakan yang ketiga itu Utsman. Dan Utsman diberikan julukan dengan julukan Dzunurain, orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena Utsman itu menikah dengan dua putrinya Rasulullah SAW. Menikah dengan Ruqayyah, setelah itu Ruqayyah meninggal dunia, menikah dengan Ummu Kulthum.
Sehingga beliau menikah dengan dua putrinya Rasulullah, sehingga dijuluki dengan orang yang memiliki dua cahaya. Kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Sehingga keutamaan manusia terbaik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sesuai dengan kekhilafahan, yaitu khalifah pertama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, sama. Sehingga tertibnya itu seperti tertib dalam khilafah. Kemudian setelah itu siapa? Setelah Ali adalah sisa dari 10 orang. Berarti ada 6 orang setelah itu. Siapa itu? Adalah orang-orang yang disebutkan sama Rasulullah dalam satu hadis. Rasulullah menyebutkan 10 orang yang dijamin masuk surga, dan itu sahabat-sahabat mulia. 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa itu? Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Sebutkan perurutan itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu Rasulullah mengatakan Tolhah. Berarti yang ke-5 Tolhah. Tolhah di surga, Zubair di surga. Berarti yang ke-6 Zubair. Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Sebutkan ada 10. Berarti selain Ali, jadi setelah Ali siapa? 6 orang setelah itu. 6 orang setelah itu. Siapa itu? Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Semua itu masyhur lah. Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah itu jelas kita sering mendengar. Tapi kalau Sa'id bin Zaid itu siapa? Ada juga namanya Sa'id bin Zaid, itu masyhur juga. Cuma di kita jarang dikenal. Sa'id bin Zaid itu adik iparnya Umar yang menikah dengan saudarinya Umar atau adiknya perempuan Umar. Yang cerita Umar bin Khattab masuk Islam itu namanya Sa'id bin Zaid. Yaitu Umar bin Khattab ingin membunuh Rasulullah. Setelah itu dikabari kalau adiknya sendiri masuk Islam. Setelah itu dia pergi ke rumah adiknya. Setelah itu didobrak, rupanya adiknya itu sama suaminya Sa'id bin Zaid itu sedang belajar Al-Quran, kemudian ditampar adiknya, kemudian Sa'id bin Zaid dibanting sama Umar dan dipukul. Setelah itu kan keluar lembaran Al-Quran dari bajunya adiknya Umar, namanya Fatimah. Ya, jadi orang itu yaitu orang yang adik iparnya Umar itu namanya Sa'id bin Zaid. Itu juga sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian setelah itu siapa? Ini berarti sahabat, berarti 6 setelah itu. 6 sahabat yang dijamin masuk surga. Setelah itu siapa? Setelah itu sahabat yang ikut perang Badar. Jumlahnya berapa? Mereka jumlahnya 315-an. Itu sahabat mulia, sahabat yang luar biasa mereka ini. Sahabat yang paling mulia. Nanti setelah itu, setelah para sahabat yang ikut perang Badar, setelah itu baru Muhajirin sisanya. Semua Muhajirin. Setelah itu setelah Muhajirin, semua orang Ansor. Semua orang Ansor, Muhajirin, kemudian setelah itu Ansor. Setelah itu siapa? Orang yang baiat Ridwan. Orang yang membaiat Ridwan. Baiat Ridwan, yaitu sisa itu. Selain Muhajirin, selain Ansor yang ikut membaiat Rasulullah dalam baiat Ridwan, yaitu baiat untuk perang sama orang kafir Quraisy. Setelah itu baru sahabat-sahabat yang masuk Islam setelah itu. Setelah itu siapa itu? Sahabat yang masuk Islam setelah Sulhul Hudaybiyah. Itu nanti banyak sekali itu, seperti Khalid bin Walid, seperti Amr bin seperti Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam juga. Seperti Suhail bin Amr, itu tokoh-tokohnya kafir Quraisy yang masuk Islam. Sampai ketika Abu Sufyan masuk Islam, kan dia membawa putra dan putrinya. Membawa putra yaitu Muawiyah. Rasulullah diminta untuk menjadikan Muawiyah sebagai pencatat wahyu. Setelah itu nanti membawa putrinya. Setelah itu Nabi Muhammad disuruh menikahi. Setelah itu nikah sama Rasulullah, putrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan manusia terbaik di zaman jahiliyah dan juga terbaik dalam Islam. Cuma dia masuk Islamnya terlambat. Seperti Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini tokoh paling dihormati di Quraisy karena dia termasuk safir, duta. Dia nanti yang tanda tangan ketika Sulhul Hudaybiyah. Kan tanda tangan dia.
Sampai dia setelah pulang dari Sulh Hudaybiyah, dia mengatakan kepada kafir Quraisy, demi Allah, saya sudah keliling ke semua kerajaan-kerajaan yang ada. Saya tidak mendapatkan sebuah raja yang sangat dihormati sama kaumnya kecuali Muhammad. Sangat dihormati sama pengikutnya. Nanti akhirnya dia masuk Islam di akhirat. Dia ketika perang Badar, dia termasuk yang tertawan, tertangkap dia. Tertawan, tapi setelah itu dibebaskan. Nanti akhirnya dia masuk Islam. Demikian juga seperti yang masuk Islam juga seperti Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, masuk Islam juga. Tapi masuk Islam di akhir-akhir gitu. Masuk Islamnya bukan di awal-awal, sehingga itu nanti sahabat-sahabat ini masuk derajat setelahnya. Setelah keutamaan sahabat yang ikut membaiat Rasulullah dalam Sulh Hudaybiyah, dalam Bai'atur Ridwan namanya. Setelah itu nanti baru sahabat-sahabat yang berikutnya. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, membagi wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, generasi yang pertama dari kalangan muhajirin, kemudian ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Siapa itu? Semua sahabat yang masuk Islam setelah atau yang bukan dari muhajirin dan ansar. Demikian juga para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in. Ini semuanya nanti masuk dalam derajat yang ketiga. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, yaitu kata Imam Al-Muzani, beliau mengatakan, dan kami, yaitu di antara akidah Ahlussunnah itu, kami menyebutkan kebaikan mereka dan kami tutup mulut dari keburukan mereka. Yaitu bukan termasuk akidah Ahlussunnah itu menyebutkan kejelekan para sahabat. Sahabat ada kejelekan, tapi menyebutkan kejelekan mereka bukan termasuk ciri dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di antara akidah Ahlussunnah itu kami, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah itu, kami tidak terlalu panjang membicarakan tentang perangnya mereka. Yaitu mereka itu walaupun berperang, tapi mereka itu tetap manusia terbaik. Apakah terjadi keboliman di zaman sahabat? Ada. Ada sahabat yang zalim, bahkan ada sahabat yang membunuh sahabat yang lain. Itu kesalahan. Tetapi tetap mereka itu manusia terbaik. Sedangkan peperangan yang terjadi zaman mereka seperti perang Ali sama Aisyah dalam perang Jamal, antara perang Ali sama Muawiyah dalam perang Siffin, kita tidak mengkritiki mereka. Kita tidak mensifati mereka dengan sifat yang buruk. Misalkan Muawiyah, hatta Muawiyah manusia terbaik. Manusia terbaik. Sehingga Muawiyah lebih mulia daripada semua para tabi'in dan semua umatnya Rasulullah. Muawiyah. Walaupun memang Muawiyah itu ada kesalahan. Muawiyah ada kesalahan, tapi bukan berarti kita itu harus menjuluki kejelekan, mensifati kejelekan untuk Muawiyah. Terus bagaimana kita menyikapi perbedaan mereka? Sahabat terjadi perbedaan, dan itu sudah digambarkan sama Rasulullah. Rasulullah sudah menyebutkan bahwasanya nanti umat beliau atau sahabat beliau akan terjadi perpecahan, sampai terjadi peperangan dahsyat. Sampai Rasulullah mengatakan, satakhruju kharijatun, nanti akan muncul sekte sesat namanya Khawarij yang muncul baina firqataini azimataini minal muslimin. Ketika umat Islam berpecah belah menjadi dua pasukan besar. Yaitu siapa itu? Pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah dalam perang Siffin. Nanti selesai perang Siffin kan setelah itu muncul sekte Khawarij namanya itu. Setelah peperangan. Terus bagaimana kita menyikapi peperangan ini? Kita katakan peperangan sahabat itu masuk dalam kaidah hadis Rasulullah, idza ijtahadal hakim, jika seorang hakim mereka berijtihad untuk memunculkan sebuah hukum, fa'asaba, dan benar fatwanya, hukumnya benar, falahu ajron, dia mendapatkan 2 pahala. Fa'in akhto'a, tapi kalau salah, dalam ijtihadnya salah, falahu ajrun wahid, dia mendapatkan 1 pahala dan dosanya diangkat. Maka para sahabat yang mereka berselisih pandangan sampai terjadi peperangan dan bunuh-bunuhan, kita katakan mereka masuk dalam bab ini. Siapa sahabat yang benar fatwanya, pendapatnya dalam berperang, mendapatkan 2 pahala. Siapa yang salah, mendapatkan 1 pahala dan dosanya dicabut. Kalau kita bahas misalkan, terus antara pendapat Ali dan Muawiyah, mana yang benar? Maka kita katakan, kalau bicara masalah kebenaran, Ali lebih benar daripada Muawiyah. Ali yang benar, Muawiyah keliru fatwanya. Muawiyah keliru, tapi Muawiyah tidak berdosa. Walaupun disebabkan kekeliruan pendapat, gara-gara pendapat yang keliru,
terjadi banyak korban kaum muslimin yang meninggal dunia. Itu kan ngeri sekali. Jadi akibat fatwa yang keliru dari seorang ulama itu fatal loh akibatnya loh, gak main-main. Tapi tetap ulama itu gak berdosa. Kenapa? Karena ulama itu berjuang untuk mencari kebenaran sesuai dengan perangkat ilmu yang mereka miliki. Nanti antara Ali dengan Muawiyah itu ada perbedaan pandangan. Masalah apa perbedaannya itu? Sumbernya itu masalah menyikapi para pembunuh Utsman. Jadi kan Utsman itu kan dibunuh dengan cara yang keji sama para pendemo. Setelah mereka berhasil membunuh Utsman, setelah itu mereka itu mengangkat Ali sebagai pemimpin para pendemo ini. Setelah itu mereka gabung di pasukannya Ali. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat, pandangan antara Ali dan Muawiyah. Kalau Ali, pendapatnya beliau, kita satukan dulu negeri Islam menjadi satu pemimpin. Setelah itu baru kita kisos siapa saja yang ikut campur dalam pembunuhan Utsman. Itu pendapatnya Ali. Sehingga Ali meminta Muawiyah untuk bersatu dulu. Setelah itu baru kita kisos. Sedangkan Muawiyah enggak. Pendapatnya Muawiyah, saya tuntut darahnya Utsman dulu. Karena Utsman termasuk keluarganya. Saya minta dikisos orang yang membunuh Utsman. Setelah dikisos, kita akan membayar Ali sebagai pemimpin. Akhirnya perbedaan pandangan ini mengakibatkan perbedaan dahsyat. Sehingga Ali menganggap Muawiyah sebagai pembangkang, pemberontak. Dianggap sebagai pemberontak. Sedangkan Muawiyah berpendapat kalau Ali adalah orang yang memberikan suatu keamanan kepada pembunuhnya Utsman. Coba lihat, itu masih dari awal perbedaan yang ringan. Itu yang ringan. Kalau Ali pendapatnya awalnya itu disatukan Islam menjadi satu negara dulu, satu pemimpin, setelah itu baru dikisos. Semuanya tetap akan dikisos gitu. Cuma kalau Ali pendapatnya kisos setelah Islam itu bersatu dalam satu pemimpin. Kalau Muawiyah enggak, dikisos dulu baru kita bersatu. Awalnya kan itu, tapi lama-lama nanti ada hukuman. Ali menghukumi Muawiyah sebagai pemberontak, dan hukum pemberontak itu apa? Penggal lehernya. Hukumannya kan seperti itu. Muawiyah pendapatnya Ali termasuk yang memberikan suatu keamanan kepada para pembunuh. Berarti apa? Ali juga harus kita perangi. Berarti kan zalim kan gitu, karena dia memberikan suatu keamanan kepada pembunuh Utsman. Harus kita lawan. Karena kita itu sebagai keluarga Utsman, kita punya hak darah kita ini. Akhirnya karena fatwa seperti ini, terjadilah pasukan ini bersatu. Bersatu di dalam satu pertempuran. Setelah itu terjadi pertumpahan darah yang mengerikan. Mengerikan. Terus mana yang benar pendapatnya itu? Kita katakan pendapat Ali yang benar. Kenapa kita katakan Ali itu benar? Karena pendapat Ali didukung dengan banyak sekali hadis. Contohnya misalkan Rasulullah mengatakan nanti akan muncul sekte yang menyimpang ketika Islam itu terpecah menjadi dua golongan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, dan yang akan memerangi mereka aulat ta'ifataini bil haq. Yang akan memerangi sekte Khawarij ini adalah satu dari dua kelompok umatku yang paling dekat dengan kebenaran. Rupanya nanti yang memerangi Khawarij itu adalah Ali bin Abi Thalib dalam perang yang terkenal sekali, namanya perang Nahrawan. Ini bukti yang pertama. Yang kedua, buktinya itu Rasulullah ketika mengatakan kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu ketika itu sedang membangun masjid lah. Dia itu termasuk orang yang paling semangat membangun masjid, sehingga yang lain bawa satu bata, batanya itu besar-besar kalau Arab itu. Ammar bawa dua bata sampai badannya itu berdebu. Setelah itu Rasulullah datang kemudian membersihkan debu yang ada di badannya Ammar. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Wahai Ammar, celaka. Karena nanti engkau akan dibunuh sama orang yang zalim, kelompok yang zalim dari umatku." Rupanya Ammar ini bergabung dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Sampai akhirnya terakhir nanti Ammar itu meninggal dunia dalam peperangan, dibunuh sama pasukan Muawiyah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Muawiyah zalim. Pasukan yang zalim karena dia membunuh Ammar. Ya, jadi nanti dan banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa pendapatnya Ali itu benar. Cuma fahami di sini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan walaupun Muawiyah itu keliru dalam berfatwa, tapi dia itu mendapatkan satu pahala dan dosanya diangkat. Sehingga menyikapi perbedaan sahabat, peperangan sahabat, kata para ulama, kullu dam, semua darah yang tertumpah semuanya batal. Maksudnya apa? Tidak ada kisos. Padahal kan membunuh itu kan dikisos kan itu. Tidak ada kisos, tidak ada denda. Kenapa dibatalkan semuanya?
karena itu semuanya darah yang tertumpah karena fitnah. Fitnah itu apa? Karena perbedaan pendapat dalam menyikapi sebuah masalah, dan semuanya apa? Mencari kebenaran semuanya. Muawiyah fahami ya, Muawiyah bukan merongrong kekuasaan. Muawiyah tidak mau merebut kekuasaan. Dia faham bahwasanya yang lebih utama itu adalah Ali daripada beliau. Cuma karena beliau itu keluarganya Utsman, tujuan beliau hanya menuntut darah. Sehingga intinya kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak mensifati para sahabat siapa saja, mau Muawiyah atau Aisyah atau pasukan Muawiyah, pasukan Aisyah yang ikut dalam peperangan, kita tidak mensifati mereka dengan sifat yang buruk. Mereka tetap manusia terbaik. Cuma memang mereka ada yang salah, ada yang benar. Fahami di sini ya, salah benar itu masalah berkaitan dengan ketepatan dalam menyikapi sebuah masalah. Ini benar atau salah, itu ada yang salah, ada yang benar. Cuma tidak melazimkan kalau yang benar itu mendapatkan pahala dan salah itu berdosa. Tidak. Nanti kalau masalah dosa dan pahala itu masalah yang lain. Terkadang ada orang salah tapi dia mendapatkan pahala dan gak berdosa. Sehingga apa? Bukan berarti kalau kita katakan Muawiyah keliru, salah, berarti kita itu telah menghukumi Muawiyah sebagai pelaku dosa. Enggak. Muawiyah keliru, salah, tetapi Muawiyah mendapatkan pahala dan dia tidak berdosa dalam fatwanya. Sehingga tidak ada sahabat yang menghukumi Muawiyah sebagai pelaku dosa dan maksiat dalam peperangan itu. Ya, sampai di sini pembahasan kita secara ringkas berkaitan dengan akidah Ahlussunnah, meyakini akan keutamaan para sahabat. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi masalah-masalah yang lain berkaitan masalah sholat, yaitu akidah Ahlussunnah yang berkaitan dengan sholat. Itu nanti akan disebutkan sama beliau. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajmain.